Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 dengan saya Jan Erika dengan NIM 123-220-159 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Rian Sadi Prayoga, NIM 123-140-176, Prodi Teknik Informatika. Saya Fadina Mustika Ratnaningsi dengan NIM 123-140-157 dari Prodi Teknik Informatika. Saya Naila Amira, NIM 123-220-177 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya M. Fajar Sidik dengan NIM 123-220-178 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Jeflan Tagi Batu Bangger, NIM 123-140-175 dari Prodi Teknik Informatika. Saya Miguel Febrian Tambunan, NIM 123-140-158, Prodi Teknik Informatika. Saya Adelia Puspita Anggraini dengan NIM 123-220-158 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kita Risti mau ngapain sih? Kita ini ada tugas tentang LHS kemarin cuy. Emang LHS ada tugas? Lalu nggak tahu ada tugas apa? Tugasnya apaan? Jadi kita itu mau bahas tentang Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional merupakan salah satu jenis kawasan konservasi karena dilindungi. Biasanya dilindungi oleh pemerintah pusat dari perkembangan manusia dan polusi. Kawasan konservasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berperan penting dalam menjaga kelestarian alam dan sumber daya hayati, serta penyangga kehidupan. Karena Taman Nasional memiliki ekosistem asli dengan kekayaan flora fauna yang khas dan dilindungi. Berdasarkan Permen LHK nomor 46 tahun 2016, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kawasan Taman Nasional haruslah memiliki ciri khas tertentu dalam ekosistemnya yang mencakup kawasan darat dan perairan, serta berfungsi sebagai perlindungan sistem penjaga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, salah satu contoh taman nasional yang ada di Indonesia adalah Bukit 12. Nah, untuk selanjutnya ada deskripsi lokasi dan luas Taman Nasional Bukit 12. Bukit 12 adalah sebuah taman nasional yang terletak di Provinsi Jambi, tepatnya di Pulau Sumatera, negara Indonesia. Dalam pembagian administratif, lokasinya masuk ke dalam Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Sarawangun. Luas lahan yang digunakan adalah sekitar 54.780,41 hektar. Nah, di Taman Nasional Bukit 12 ini sendiri ada lebih kurang 120 jenis flora yang hidup, termasuk ulin, menggeris setinggi 80 meter, julutung berdiameter 2 meter, dan rotan jananau. Untuk fauna yang terdapat di Taman Nasional Bukit 12, diantaranya adalah tapir, kancil, beruk, beruang madu, siamang, macan dahan, dan masih banyak lagi. Spesies Tapirus indicus adalah satu-satunya jenis tapir yang hidup di dataran Asia. Istilah indicus diambil dari wilayah asal atau habitat asli dari satwa ini, yaitu kawasan Hindia Timur. Kini spesiesnya telah tersebar dan dapat dijumpai di berbagai kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Umumnya, semua spesies memiliki ukuran tubuh sekitar 225 cm atau lebih dari 2 meter termasuk spesies Tapirus indicus. Panjang tubuh tapir Asia hanya sekitar 1,8 meter, tetapi ada beberapa individu yang tubuhnya mencapai 2,4 meter.
Sedangkan tinggi tubuh jika dihitung dari telapak kaki sampai punggung berkisar antara 90 cm sampai 107 cm. Meskipun bertubuh lebih kecil, namun kenyataannya berat badan tapir Asia cukup berat karena bisa mencapai 250 kg hingga 320 kg. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Jean beberapa jenis flora, dan aku di sini akan menjelaskan lebih detail flora yang ada di Taman Nasional Bukit 12. Contohnya adalah tumbuhan obat. Tumbuhan obat di Taman Nasional Bukit 12 merupakan kearifan lokal orang rimba dalam memanfaatkan flora di dalam kawasan. Perlindungan terhadap tumbuhan obat juga termasuk ke dalam salah satu tujuan khusus penunjukan oleh Taman Nasional Bukit 12. Hasil ekspedisi Biota Medica yang dilakukan oleh LIPI, Kemenkes dan IPB menyebutkan bahwa jenis tumbuhan obat yang ditemukan di Taman Nasional Bukit 12 meliputi 137 jenis yang terdiri dari 101 jenis tanaman obat dan 27 jenis cendawan obat. Contohnya yaitu kenaikan biso, akar kunyit, daun pengedur urat, dan puar lancing. Selanjutnya ada tumbuhan anggrek. Tidak kurang dari 41 jenis anggrek dari 18 marga yang hidup di Taman Nasional Bukit 12. Di antaranya adalah anggrek epifit dan anggrek tanah. Saat ini, spesies anggrek yang ditemukan di dalam kawasan dikembangkan dengan pembuatan demplot atau stasiun anggrek. Beberapa jenis bahkan sudah mulai direintroduksikan ke kawasan. Lalu ada pohon penghasil getah. Contohnya adalah pohon jelatung, balam, dan kemenyan. Selanjutnya lagi ada pohon palem. Jenis palem yang banyak ditemukan di Taman Nasional Bukit 12 adalah dari marga Calamus, Areca, Licuala, Pinanga, Orania, Oncospherma, dan jenis palem kecil. Lalu ada juga pohon penghasil daun untuk atap. Contohnya yaitu pohon manggis-manggisan atau oleh orang rimba disebut benal. Berdaun lebar dengan buah berwarna kuning, telur, dan biji berukuran besar. Daun tumbuhan ini dimanfaatkan masyarakat setempat untuk atap rumah sebagai pengganti rimbia dan dapat bertahan sampai 4-5 tahun. Selanjutnya ada liana. Satu jenis liana yang dapat ditemukan di Taman Nasional Bukit 12 adalah kantong semar. Saat ini baru teridentifikasi satu jenis saja. Berdasarkan informasi orang rimba, ada beberapa jenis kantong semar yang ada dalam kawasan. Tetapi untuk informasi lebih jauh, eksplorasi masih terus dilakukan. Lalu ada pohon penghasil buah. Pohon penghasil buah contohnya adalah durian, tengguli, tampui, kedondong, dan cepahung. Selanjutnya ada tumbuhan rotan. Jenis-jenis rotan yang hidup di Taman Nasional Bukit 12 sangat beraneka ragam. Di antaranya adalah Calamus arnatus, Calamus cilaris, rotan manau, dan jernang. Lalu ada pohon penghasil kayu. Beberapa pohon penghasil kayu penting dan langka yang terdapat di Taman Nasional Bukit 12 antara lain adalah pohon tembesu yang kayunya memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak diburu oleh para penebang kayu. Jenis lainnya adalah kulin, meranti, dan keruing. Dan selanjutnya adalah contoh kasus. Analisis kasus. Orang rimba beberapa waktu lalu telah menarik perhatian banyak pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, hingga para akademisi. Kasus kematian orang rimba banyak terjadi di kawasan sisi timur. Orang rimba mengalami kekurangan pangan, krisis air bersih yang diduga menyebabkan berbagai penyakit dan berujung kematian beberapa warga dalam beberapa bulan terakhir ini saat melangun. Dalam kesempatan ini, rekomendasi dari AMAN yang disampaikan oleh Anas Radin Syarif perlunya identifikasi ruang hidup atau wilayah orang rimba dengan cara melaksanakan pemetaan partisipatif untuk diakui dan dilindungi. Selain itu, mencabut semua izin konsesi yang ada di wilayah adat orang rimba. Semua program yang akan dilaksanakan harus melibatkan orang rimba dan memperhatikan potensi yang ada serta budaya atau adat istiadat setempat. Menurut tribunjambi.com, Taman Nasional Bukit 12 terancam.
Ada beberapa penyebab yang membuat status Taman Nasional ini terancam. Pencurian kayu yang terjadi di Kabupaten Sarolangun kian hari semakin marak. Selain dari pencurian kayu, kebakaran hutan menjadi salah satu penyebab status Taman Nasional Bukit 12 terancam. Kini, Taman Nasional Bukit 12 telah dikelilingi kelapa sawit. Faktanya, kelapa sawit adalah salah satu jenis tumbuhan yang tak bersahabat dengan lingkungan. Maka dari itu, perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu ancaman untuk Taman Nasional Bukit 12. Dan penyebab yang terakhir yaitu kepedulian masyarakat sekitar juga lemah. Untuk itu, kerjasama semua pihak wajib ditingkatkan, terutama dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar agar peduli dengan kelestarian hutan.